Pernahkah Anda sudah rajin ke gereja, tetapi saat badai hidup datang, hati kita langsung panik dan merasa Tuhan itu jauh? Kita sering berkata, "Saya percaya kepada Tuhan." Tapi saat tabungan menipis atau tubuh jatuh sakit, kepercayaan itu langsung goyah. Sahabat terkasih, ada perbedaan besar antara sekedar tahu tentang Tuhan dengan memiliki iman yang sejati. Di pelajaran ke-8 ini, kita akan membongkar rahasia iman yang tidak akan pernah goyah oleh badai apapun. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Jamal Marbo. Pekan ini kita masuk ke dalam pelajaran ke-8 dengan judul yang sangat mendasar namun krusial bagi keselamatan kita, dengan judul memiliki iman. Saya ingin memulai video ini dengan sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Jika hari ini Tuhan mengizinkan sebuah badai hidup yang sangat besar menghantam keuangan, kesehatan atau keluarga kita, apakah iman kita akan tetap berdiri tegak atau justru ikut runtuh bersama dengan keadaan? Banyak dari kita mengira kita sudah memiliki iman hanya karena kita rajin ke gereja. Tetapi iman sejati baru teruji ketika kepastian duniawi kita direnggut. Saat ini kita akan membedah secara mendalam apa itu iman, bagaimana ia bekerja, dan bagaimana memilikinya secara permanen. Ketika kita membuka dasar pelajaran kita dari Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, kata dasar menggunakan kata hypostasis, yang artinya adalah jaminan, dokumen hak milik, atau fondasi yang kokoh. Jadi, iman itu bukan sekedar tebakan buta atau sekedar berpikir positif. Iman adalah sebuah kepastian legal rohani. Mari kita bedah salah paham yang sering terjadi di dunia sekuler hari ini. Dunia mengatakan seeing is believing. Saya harus melihat dulu baru saya percaya. Tetapi Alkitab membalik prinsip itu. Believing is seeing. Kita percaya dulu kepada janji Tuhan, baru kita akan melihat kuasanya dinyatakan. Namun perlu kita ingat, iman Kristen itu punya objek yang jelas. Objek iman kita bukanlah kekuatan diri kita sendiri, bukan juga iman itu sendiri, melainkan karakter dan firman Allah. Kita tidak bisa berkata, "Saya punya iman," tanpa kita ketahui apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Mengapa? Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan dengan sangat jelas, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Musuh terbesar dari iman kita seringkali bukan sains atau ateisme, melainkan perasaan dan situasi kita sendiri. Ketika hidup berjalan lancar, sangat mudah untuk berkata, "Tuhan itu baik, saya beriman." Tetapi bagaimana ketika janji Tuhan terasa kontradiktif dengan kenyataan? Mari kita lihat contoh nyata dari pelajaran kita pekan ini, yaitu kehidupan Abraham. Tuhan berjanji bahwa ia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Tetapi secara biologis, Abraham sudah mandul dan Sarah sudah mati saat. Secara logika dan perasaan manusia, janjinya mustahil terjadi. Namun, apa yang dicatat di Roma 4 ayat 19-20, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang oleh ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah.
Disinilah esensi penting dari pelajaran kita. Memiliki iman berarti kita memilih untuk mengizinkan apa yang Tuhan katakan mendikte perasaan kita, dan bukan mengizinkan perasaan kita mendikte apa yang Tuhan katakan. Saat perasaan kita berkata, Tuhan meninggalkan saya, iman kita harus berdiri dan berkata, tidak. Alkitab mencatat Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saya. Sekarang kita masuk ke dalam dimensi berikutnya yang ditekankan oleh pelajaran sekolah sahabat kita minggu ini. Iman yang sejati selalu menghasilkan tindakan. Ada sebuah ilustrasi terkenal tentang seorang pemain akrobat tali yang membentangkan tali di atas air terjun yang sangat tinggi. Dia mendorong sebuah kereta sorong di atas tali tersebut bolak-balik dengan sangat mudah. Penonton bersorak kagum. Lalu si pemain akrobat bertanya kepada penonton, apakah kalian percaya saya bisa mendorong seseorang di dalam kereta sorong ini menyeberangi air terjun ini? Semua penonton berteriak, iya, kami percaya. Kemudian pemain akrobat itu menunjuk salah seorang penonton dan berkata, baik, kalau begitu silahkan Anda naik ke dalam kereta ini. Seketika itu juga penonton tersebut mundur ketakutan. Saudaraku, cerita ini menggambarkan banyak dari kita. Kita percaya di dalam pikiran, tetapi kita takut menaruh hidup kita di tangan Tuhan. Yakobus memperingatkan kita dengan sangat keras dalam Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi setan pun punya iman secara intelektual bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi yang membedakan iman kita dengan iman setan adalah ketaatan dan penyerahan diri. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang ketika mendengar perintah Tuhan, ia melangkah melakukannya. Bahkan ketika ia belum melihat ujung jalannya. Kita menuruti hukum Tuhan bukan untuk mendapatkan keselamatan, melainkan karena kita sangat mempercayai pencipta kita. Bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran memiliki iman di dalam kehidupan kita sehari-hari? Setidaknya ada 3 langkah praktis yang dibagikan dalam diskusi kuartal ini. Yang pertama, ubah diet rohani Anda. Jika Anda menghabiskan 5 jam sehari menonton berita buruk atau media sosial dan hanya 5 menit membaca Alkitab, jangan heran jika iman kita lemah dan dipenuhi kecemasan. Berikan waktu terbaik kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari agar otot iman kita diberi makan. Yang kedua, ingat kembali kebaikan Tuhan di masa lalu. Seringkali kita panik dengan masalah hari ini karena kita lupa bagaimana cara Tuhan menolong kita kemarin. Buatlah jurnal doa. Catat bagaimana Tuhan pernah melepaskan kita dari kesulitan. Ingatan akan kesetiaan Tuhan di masa lalu adalah bahan bakar iman kita untuk masa depan. Yang ketiga, praktikkan iman dalam hal-hal kecil. Iman bertumbuh seperti otot. Mulailah mengandalkan Tuhan dalam keputusan-keputusan kecil harian kita. Belajarlah mengampuni kesalahan kecil sesama. Ketaatan kecil akan mempersiapkan kita kepada iman yang besar di masa krisis. Saudara-saudara yang terkasih, saat kita menutup pendalaman pelajaran ke-8 ini, ingatlah rangkuman penting hari ini. Dosa telah merusak pandangan kita, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus, hubungan kita dipulihkan. Memiliki iman berarti bersandar pada janji Allah, menunjukkannya lewat tindakan dan ketaatan, dan terus merawatnya melalui kedekatan dengan firman-Nya. Di akhir zaman ini, umat-umat Tuhan yang bertahan dicirikan dalam Wahyu 14 yang ke-20. Saudara-saudara terkasih,
saat kita menutup pendalaman pelajaran ke-8 ini, ingatlah rangkuman penting kita hari ini. Dosa telah merusak pandangan kita, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus, hubungan kita dipulihkan. Memiliki iman berarti bersandar pada janji Allah, menunjukkannya lewat tindakan ketaatan dan terus merawatnya melalui kedekatan dengan firman-Nya. Karena di akhir zaman ini, umat-umat Tuhan yang bertahan dicirikan dalam Wahyu 14 ayat yang ke-12. Mereka yang menurut perintah Allah dan memelihara iman kepada Yesus. Pastikan kita memiliki iman tersebut. Terima kasih telah mengikuti pendalaman Sekolah Sabat ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada anggota kelas Sekolah Sabat kita, agar menjadi berkat bagi mereka dalam mempersiapkan ibadah Sekolah Sabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.